Hello everybody, my friend, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama Anthony and Friend. Hello my friend, Bro Chandra. Lagi ya. Iya, padahal cuma ganti baju. Jadi Anthony and Friend teman-temannya sebenarnya gak bego bro. Oh gitu. Mereka tahu semua ini tempatnya sama, cuma ganti baju. Gak bisa dibohongin. Tapi intinya gini bro, menyambung dari video kita sebelumnya bro. Iya. Yang kita ngomong kan tentang di masa pandemik ini bro. Tapi teman-teman yang belum tahu nih siapa Bro Chandra, perkenalannya udah ada ya di video sebelumnya ya. Mungkin yang belum nonton bisa nonton video yang pertama dulu. Jadi bro, menyambung video yang pertama kita ngomong soal pandemi corona ini. Kan di awal kan kita sempat setuju nih, banyak orang jiwa bisnisnya tiba-tiba bangkit, tiba-tiba jadi jago. Jualan frozen food, tiba-tiba jadi jago jualan. Iya kan, terpikir lah gitu, tiba-tiba jadi hebat gitu. Nah tapi banyak juga bro orang yang akhirnya mengalami jalan buntu nih bro, sampai pada akhirnya harus melakukan jual aset yang pernah lu bicara juga di video pertama bro. Oh iya betul. Nah bro, dari aspek hukum nih bro, apa yang harus kita perhatikan bro dalam saat pada saat kita mau jual aset ataupun kita mau beli aset? Karena kan gue lihat di beberapa media kadang-kadang urusan jual beli ini bisa dibilang kadang-kadang menimbulkan penafsiran dan bermacam-macam nih bro. Gimana tuh macam-macam maksudnya? Ya mungkin ada yang bilang, oh nih punya gua, harusnya kamu bayar ini. Iya jadi sengketa gitu kan. Banyak yang terjadi seperti itu. Ya, mungkin bro bisa dijelasin bro, apa yang harus kita perhatiin dulu nih? Sebenarnya sih yang paling harus diperhatikan sih bukan dari hukumnya sih. Bukan dari hukumnya? Waduh. Tapi nilai transaksinya. Nilai transaksinya. Sesuai nggak sama yang kita pengen. Iya nggak? Betul. Lo apain perhatiin terus masalah IWO gitu kan? Tapi kalau misalnya orang nawar, lo buka 1M, lo tawar gope, lo mau jual nggak? Masalah itu aja dulu. Kalau ada orang jual rumah di Pondok Indah 1M, semua juga beli, ya kan? Kalau ada orang jual rumah di daerah Citra Maja 1M, nggak ada yang mau beli gitu ya. Nilainya dulu. Gue nggak sebut, bukan bermaksud promosiin ya. Jadi ntar Citra Maja harus bayar nih bang gue nih. Gue udah promo, rumahnya murah lah. Tapi di sana, jadi gitu ya, kita kembali lagi kalau misalnya kita lihat yang pertama kali kan kalau si Bro Anton bilang kan dari segi hukumnya ya. Tapi yang pertama tuh memang kalau gue bilang yang harus diperhatikan ya, gue juga sebagai manusia ya. Ketika kita mau jual barang kan harus kita hitung gitu. Ketika kita jual cukup nggak? Worth it nggak ini untuk kita perjuangin gitu ya? Untuk kebutuhan kita pertama. Oke. Kita kan yang jual pasti karena ada suatu kebutuhan kan. Iya. Anggaplah ya udah karena sudah kita bicara tentang masa COVID ini karena sudah mepet nggak ada pembeli, akhirnya kebutuhan kita masih kurang, akhirnya kita mau transaksi. Kita anggaplah kebutuhan kita nggak kepepet dong bro nih ceritanya. Ya jual butuh jadi butuh cepet-cepet juga. Biasa kalau gini harga jatuh ya? Pasti rata-rata sih kayak gitu. Karena memang ya di situasi kondisi sekarang ini keadaannya memang nggak bagus. Tapi jangan pernah takut ya, namanya kita kalau bicara, kita sambil ke arah bisnis juga ya. Sambil ngomongin ekonomi kan, ini kan berarti biar nggak bosan ya. Jatuhnya kan supply demand bro, ya kan. Ketika ada ketersediaan barang yang banyak, harga turun. Ketika kebutuhannya banyak, terus barang yang tersedia baru harga naik gitu kan. Berarti kan kalau saat ini pembelinya nggak ada nih, pembelinya dikit gitu. Sementara yang jual udah banyak. Karena di tahun 2020 ini trennya adalah tren penjual. Semuanya penjual. Jadi pembelinya nggak ada. Hampir tidak ada. Ya kita bicara tidak usah jauh-jauh lah ya. Kalau kita bicara, kita kenal teman-teman kita pasti berjualan semua. Semua berjualan. Ya, betul nggak? Betul. Di satu sisi bagus juga kita lihat karena kenapa? Itu kan jiwa wirausahanya kan yang tadinya di dalam hati kita itu ketimbun 3 meter kebuka tiba-tiba kan. Iya. Naik dikit lah gitu. Tadinya cuma pikir mau buka coffee shop, sekarang punya coffee shop bro. Ya. Iya, kopi realita. Promosi dikit, nggak apa-apa kalau dia punya gua soalnya. Promosi dikit. Ya gitu sih. Oke, kalau gitunya bagus lah. Tapi kita kembali lagi tadi ke pertanyaan si Bro Anton ya. Harus diperhatikan apa sih? Yang pertama sih kalau gue bilang ya, tadi menyangkut tentang sengketa pertanahan juga. Yaitu kita harus profiling dulu dari pihak penjualnya. Contohnya nih gini, kenapa bisa terjadi sengketa sering banget? Misalkan lu mediatornya, penjualnya adalah lu bilang bokap lu. Oke. Gue
gue calon buyer nih, pembeli. Oke. Gue selalu ketemu lu, gue bilang, Pak, saya mau ketemu orang tuanya nih, bapaknya. Nggak bisa, Pak, sama saya udah kuasain gini terus. Ya karena di satu sisi gue juga punya kelengahan sebagai manusia. Contohnya apa? Mungkin ditunjukin rumah yang di daerah wah atau lokasi yang bagus ya, komersial, namun dengan harga yang miring. Akhirnya ya logika gue pasti nggak bakal berputar. Jangan bilang masa lu mau, enggak, pasti tuh kebanyakan seperti itu, tergiur. Akhirnya ambil tapi tanpa melakukan hal yang sebagaimana mestinya. Contohnya apa sih yang harus kita lakukan tadi? Nah, begitu penting tuh bro, apa tuh bro? Nah, harus kita lakukan pertama kali ya. Kalau memang ada transaksi dalam artian yang cepat-cepat kayak gitu, carilah orang yang mengerti. Siapa orang yang mengerti itu? Orang yang mengerti adalah PPAT. Ya, pejabat pembuat akta tanah. Ya, betul. Pejabat pembuat akta tanah. Mereka itu yang akan mengurus semua transaksinya. Jadi biarkan dokumen-dokumen dari pihak penjual itu kita kasih ke PPAT. Artinya transaksi ini juga tetap bisa terjadi kalaupun kita nggak pakai PPAT, bro. Banyak transaksi di bawah tangan duluan kadang-kadang. Jadi duitnya duluan, tanda tangannya belakangan. Ternyata pada saat mau tanda tangan. Belakangan tuh dalam artian bisa lumayan lama ya gitu. Begitu duit hari ini, ntar tanda tangannya 2 minggu lagi, 1 bulan lagi. Oh gitu ya. Itu yang sering. Tapi kalau misalkan transaksi pembayaran pagi hari tanda tangannya jam 12 siang ya nggak apa-apa. Santai-santai aja gitu. Misalnya transaksi jam 10, mau tanda tangan jam 12, jam 1, jam 3. Artinya mungkin teman-teman yang awam mungkin berarti artinya cepat atau lambat tetap harus lewat PPAT, bro? Atau tidak? Sebenarnya gini ya, kita juga sebagai manusia sih normalnya harusnya kita juga bisa bernegosiasi. Jadi jangan kita menggantungkan dari segi hukum. PPAT itu memang pejabat pembawa akta tanah yang disumpah gitu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi kompetensinya memang menyangkut di bidang pertanahan. Ya itu. Di luar itu nggak ada berarti? Di luar itu nggak ada yang bisa buat akta jual beli. Cuma PPAT. Cuma PPAT. Nah, peralihan hak PPAT. Namun pada prakteknya di kenyataan banyak orang akhirnya di bawah tangan itu tadi bro ya? Ya di bawah tangan kan karena ya itulah ketidaksadaran akan konsekuensi hukumnya. Sebenarnya kita nggak bisa bilang semua orang kan mengerti ya. Kalau semua orang ngerti juga buat apa ada PPAT mungkin. Ya kan? Jadi kuncinya pada saat kita mau melakukan jual beli intinya adalah konsultasilah pada orang yang memang tepat di bidangnya, dan salah satunya yang direkomendasikan oleh Bro Chandra adalah PPAT itu tadi ya. Ya, ke PPAT lah. Thank you bro, ini jadi masukan nih buat gua sama teman-teman nih. Mudah-mudahan ntar ke depannya mau jual beli bisa konsultasi dulu, jadi nggak main asal-asal aja nih. Terus ada lagi nih bro, apa nih? Ada. Yang tadi yang profiling juga jangan lupa. Profiling dulu dari pihak penjualnya. Lihat apakah orangnya kira-kira mencurigakan atau tidak. Terus kalau tahapan yang pertama yang pasti jalankan adalah ketika sertifikat itu sudah diberikan kepada PPAT bisa melakukan pengecekan sertifikat. Ini dalam banget nih sebenarnya. Itu yang angka pertama ya. Gue nggak tahu nih subscriber gue ngerti nggak nih nonton video ini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting gue berusaha memberikan informasi. Gak semua pasti ngerti lah. Channel-channel yang nonton berantem nih orangnya smart semua. Ya, gue percaya, friend, lu semua adalah orang smart. Jadi kalau kalian smart, subscribe channel ini ya. Ada lagi bro, mungkin? Terus yang selanjutnya, tadi kayak Bro Anton udah sempat sounding juga ya. Kalau kita mau transaksi tuh, itu ada biaya-biaya yang di luar dari nilai jual beli. Nah itu yang harus diperhatikan tuh ya? Harus diperhatikan, karena tidak bisa dibilang kecil juga. Jadi jangan kita ngelihat iklan, wah jual murah 500 juta gitu. Kita punya duit 500 juta, udah langsung mau beli. Udah langsung ngerasa udah punya kita barangnya. Kalau kita beli cabai di pasar kan gitu. 1 kilo 32.500 nih. Gue jadi sering banyak pasar ngerti jadi. Jadi punya misalnya 32 gitu. Cabai 32.500. Lu bayar duitnya lu ambil, selesai kan? Iya. Nah, kalau untuk transaksi jual beli pertanahan ini nggak seperti itu. Jual beli khususnya pertanahan tuh nggak kayak gitu. Apa aja sih bro? Ada apa? Pajak jual beli ya. Berapa persen tuh bro? Pajak penjual, pajak pembeli. Itu berapa persen bro nilainya bro?
Kalau pajak si penjual itu kan ada 2,5. 2,5. Pembelinya? Pembelinya 5 dikurang ada NPO PTKP-nya. Waduh, Ada rumusnya lah. Tapi lebih dalam teman-teman bisa konsultasi sama ahlinya lah ya. Karena kalau kita jabarin ini video bisa 10 jam ini nggak selesai ini. Iya kan? Nggak kelar ya. 10 jam juga nggak bakal kelar. Banyak banget ya. Karena memang serba-serbi dari jual beli itu sedikit unik. Karena nih contohnya ya, rumah di depan sini, sama rumah di seberang, pasti walaupun satu area pasti mempunyai cara jual beli yang berbeda. Oh, jadi ada kemungkinan perhitungan pun bisa berbeda? Bisa, perhitungan pasti berbeda, tapi teknis jual belinya pun bisa kemungkinan berbeda. Oh, termasuk subjek si pembeli itu ya kan, kadang-kadang kalau di rumah kedua atau rumah ketiga ada perhitungan yang berubah. Oh, bukan kita lihat dari situnya. Contohnya gini. Anggaplah di sini rumah atas nama lo. Yang di depan nggak tahu warisan. Oke. Tapi masih nama bapaknya almarhum. Wow, Nah, itu kan udah beda lagi ceritanya. Repot tuh ya kalau gitu ya. Ya nggak, ya dibilang repot. Ya kalau dipikirin repot nih kan, makanya minta tolong aja deh. Bisa aja bro, gue ini promosi terus. Enggak, kalau enggak maksudnya gini ya. Kadang-kadang gini kan, tadi kita kembali lagi ke awal. Jangan menafsirkan secara serampangan. Oke. Apa karena ya? Tadi jual beli rumah atau tanah itu tidak seperti beli cabai di pasar. Ya. Sekarang gini, kita ngerasa duit 500 juta itu besar. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan uang itu besar, jangan serampangan. Oke. Lebih baik aman, keluar biaya sedikit atau sedikit kalau dibandingkan 500 juta tadi gitu kan. Betul. Mungkin kalau orang kadang mahal nih bayar ini gitu, tapi kalau dibandingkan dengan aset itu mungkin nggak seberapa jadinya. Oke. Thank you bro. Ya, masukannya seputar jual beli mungkin cuma kulit luar ya teman-teman friend. Tapi paling enggak ini bisa menambah wawasan kita, bisa jadi informasi kita. Jadi kedepannya kita bisa lebih berhati-hati ketika ingin melakukan transaksi jual beli, terutama di saat pandemik ini. Iya betul. Oke. Tapi kita kedepannya kayaknya harus ngomongin lagi nih bro, seputar dunia hukum. Masih banyak banget nih bro, apalagi hukum dalam bisnis. Banyak banget nih bro, teman-teman pasti banyak yang mau tahu. Oke. Jadi gak keberatan dong, berikutnya kita bicara lagi. Ya nggak apa-apa. Oke. Boleh. Gua Anthony, jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, apalagi yang mau jual beli aset. Pasti perlu nonton video ini. Mediator nih. Gua Anthony dan juga Chandra. sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye.